Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini di Sya'ban, bulan Sya'ban, Allah Jalla wa Ala masih kumpulkan kita di tempat yang kita cintai ini, di majlis yang sangat mulia ini, di majlis talabul ilmi. Karena jamaah, bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak orang lalai darinya. Bagian sibuk ya, menyambut Ramadan, akhirnya dia lupa mengerjakan amal soleh di bulan Sya'ban. Padahal jamaah beribadah di waktu-waktu di mana orang banyak yang lalai, pahalanya berlipat-lipat. Makanya Nabi SAW beliau memperbanyak ibadah itu shaum ketika di bulan Sya'ban. Apalagi jamaah yang di bulan ini kata Nabi, turfa'u al-a'mal, jadi amal-amal perbuatan seorang hamba itu diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya beliau mengatakan fa'uhibbu, maka saya suka ketika amalku diangkat dalam kondisi berpuasa. Nah, sehingga artinya jamaah hendaknya setiap kita sekalian menggunakan bulan ini untuk memperbanyak amal ibadah. Adapun jamaah bulan yang akan datang belum tentu kita menjumpainya. Persiapan boleh, tetapi jangan lupa dengan hari ini. Karena hakikat hari itu sekarang jamaah. Hakikat hari itu sekarang. Adapun besok, lusa, dan bulan depan belum tentu kita menjumpainya. Dan jamaah sekalian, kita masih pada kitab Syarhul Qawaidin Arba', syarah 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Dan di kesempatan malam yang mulia ini jamaah, kita masuk pembahasan seputar dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik mereka menyembah pepohonan. Dan sudah kita bawakan dalilnya, mana Syekh mengatakan wa dalilul ahjari wal asyjar, dalil bahwasannya orang-orang musyrik menyembah bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Jalla wa Ala, afara'aytumun lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra ahbirni, kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza, Manat yang ketiganya. Jamaah sekalian, Allah Jalla wa Ala berfirman afara'aytum, ini istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Tapi istifham di sini istifham ingkari. Pertanyaan tetapi tujuannya untuk mengingkari, sehingga tidak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban. Artinya akhbiruni, kabarkan kepadaku tentang Lata wal Uzza. Dan Lata itu jamaah ada 2 bacaan. Bisa dibaca latun tanpa ditasydid. Yang kedua ditambah tasydid, latun. Dan artinya beda. Artinya berbeda. Kalau jamaah sekalian lat tanpa ditasydid, latun, fi fita, maka ini nama untuk berhala yang berada di Taif. Itu batu yang dipahat, dibentuk menyerupai menyerupai makhluk, kemudian disembah. Alaiha baitun mabniyun wa alaihi satair. Jadi di batu yang dipahat tersebut diletakkan di dalam bangunan, kemudian dikasih kelambu, dan dibuat ketika itu jamaah untuk menandingi Ka'bah. Nah, kalau zaman kita itu ada di Karbala, buat penanding Ka'bah. Makanya orang Syiah itu hajinya di Karbala, bukan di Ka'bah. Di zaman dulu ada. Ini batu jamaah dipahat, dibuat kelambu, kemudian dijadikan apa? Tandingan Ka'bah.
Jadi mereka juga ibadahnya di situ ya. Wa haulahu sahah wa indahu sadana. Ada penjaganya macam-macam. Kanu ya'budunaha min dunillahi jalla wa ala. Di mana mereka beribadah ataupun menyembahnya dari selain Allah. Dan ini berhala milik orang Thaqif, ya. Dan orang-orang atau kabilah-kabilah yang sekitarnya. Mereka berbangga diri, oh, kami punya Lat, punya Tuhan. Naudzubillah jamaah. Adapun ketika dibaca Latun ada tasydid. Bitasydid ta ini isim fa'il. Jadi lata yalutu latun. Madda yamuddu maddun. Ya. Ini isim fa'il. Ya. Jadi isim fa'il itu artinya apa? Pelaku. Jadi kata latta yalutu. Latta itu jamaah artinya apa? Ya. Mengadon, mencampur. Di mana lat itu jamaah rajulun salih kana yalutus sawi. Dia adalah orang yang saleh. Yang di mana? Ya. Kebiasaan lat ini jamaah membuat campuran tepung dengan kurma. Diadon, dibuat makanan kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Falamma mata banu ala qabrihi baitan. Ketika Lat ini meninggal, dibangunlah di atas kuburannya apa? Rumah. Kemudian dibuat ya kelambu sama. Fasaru ya'budunahu min dunillah. Kemudian orang-orang menyembahnya. Naudzubillah jamaah. Jadi mereka orang soleh. Orang-orang soleh. Ketika meninggal dunia, kemudian orang-orang membuat rumah di kuburannya, kemudian mereka beribadah di kuburan tersebut. Kemudian wal Uzza, adapun Uzza, syajaratun minas sanam, pohon sanam yang terletak di lembah Nakhla, tempat antara Ka'bah dan Taif. Tempat antara Makkah dan Taif. Di sekelilingnya ada bangunan, kemudian ada kelambu, begitu pula ada penjaganya. Plus ada setannya. Yukallimunan nas. Yang dimana setan ini kadang muncul, kadang apa? Ya, tadi berbisik atau berbicara dengan manusia. Muncul kemudian ada suara. Ini pohon namanya Uzza. Wa yadhunnul juhal, dan orang-orang jahil menganggap bahwasanya berbicara itu pohon, bahwasanya yang berbicara itu Uzza itu, padahal setan. Nah, ini kadang zaman salian jin itu ya gitu suka membuat fitnah. Muncul suara dalam pohon sehingga akhirnya pohon itu dikeramatkan. Dan ini terjadi di zaman kita pun kadang-kadang mungkin ada ya, ingin lebaran jalan, ada pohon sudah tua pasti tebang, mungkin muncul ya. Kalau munculnya tuyul mungkin yang masalah ini bisa antum usir ya. Kalau munculnya genderuwo gimana? Jadi artinya masalah ini kadang memang seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat fitnah. Ya. Dan ketika jamaah sekalian Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah di tahun berapa? 8 Hijriah. Ya. Rasulullah meminta kepada Khalid untuk apa? Untuk menebang pohon tersebut. Diutuslah Khalid, disuruh untuk menebang pohon Uzza. Berangkat beliau. Sesampai di sana ditebang, selesai. Tidak ada apa-apa. Ya, kemudian Khalid kembali lagi menemui Nabi dan Nabi bertanya, "Wahai Khalid, ada apa di sana? Ada kejadian apa?" Ditanya. Kata Khalid, "Ya Rasulullah, sudah saya tebang, selesai, nggak ada apa-apa." Kata Nabi, "Coba kamu kembali lagi." Ternyata ketika kembali, dia dapati apa? Jin. Dan jin itu ditebas, dipenggal. Kemudian kembali lagi, ya Rasulullah, ternyata ada ini, yaitu mungkin jamaah yang sering muncul ketika pohon itu belum ditebang.
Dan banyak orang yang terfitnah. Banyak orang yang terfitnah seperti itu. Dan kemudian masalin manat itu sahratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Kudaid. Sahra itu ya batu besar yang terletak dekat Gunung Kudaid. Di antara Mekah dan Madinah. Ini berhala milik orang Khuza'ah, Aus dan Khadraj. Dan mereka dulu kalau ingin ikhram haji itu dari sini. Jadi mikotnya itu dari Manat. Bukan Dzul Khulaifah atau misalkan Lam bukan. Tapi mereka punya tempat sendiri. Itu Manat. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka menyembahnya dari selain Allah. Dan ketiga berhala ini jamaah termasuk berhala orang-orang Arab yang paling besarnya. Nah, sehingga masing-masing kabilah yang punya berhala-berhala ini menyombongkan diri. Oh, kami punya Manat, kami punya Lat, kami punya Uzza. Okay. Tetapi jamaah sekalian, Allah Jalla wa Ala bantah tentang anggapan bahwasanya mereka itu jadikan tuhan-tuhan selain Allah. Sehingga jamaah, walamma ja'a Allahu Jalla wa Ala bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu makatal musyarrafa arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibnu Harb ila Lat di Taif. Maka Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan, kemudian untuk mendatangi Lat yang ada di Taif. Fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu. Kemudian mereka menghancurkan. Jadi yang menghancurkan Lat itu Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Kemudian dia mengutus Khalid bin Walid kepada Uzza. Dan kemudian Khalid menebangnya. Wa qata'al ashjar wa qatal jinniyah. Dan ia membunuh jinniyah. Berarti jinniyah itu apa? Jin perempuan. Jadi yang sering muncul dari Uzza itu jin perempuan jemaah. Allati kanat fiha tukhatibun nas, yang dimana ia kadang muncul dari pohon tersebut berbicara dengan manusia dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha. Alhamdulillah, kemudian dihancurkan, selesai. Kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib kepada Manat, lalu beliau menghancurkannya. Sehingga kala itu jamaah sekalian semua dihancurkan. Sehingga fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Maka di sini ada dalil bahwasannya di sana ada orang-orang yang menyembah pepohonan, bebatuan. Bal inna hadhil asnam ats-tsalatsah kanat hiya akbaru asnamihim. Bahkan ketiga berhala ini adalah berhala yang paling besarnya. Kemudian masalah yang dalil yang berikutnya, wa hadis Abi Waqid Al-Laythi. Hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Jadi kata Abu Waqid, kami pernah keluar bersama Nabi ke Hunain, dan ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Di mana jamaah sekalian Rasulullah berangkat dengan 10.000 sahabat. Itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, berangkat dari Madinah. Untuk apa? Untuk menyerang orang-orang yang di Mekah. Nah, itu setelah 8 tahun, bayangkan. 8 tahun beliau hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan. Itu baru di tahun 8 Hijriah Nabi dan para sahabat datang ke Mekah untuk memenangkan atau Fathu Mekah. Berangkat dengan 10.000. Dan dengan izin Allah Mekah ditaklukkan.
Dan ketika ditakwanya masalahnya, berbondong-bondonglah orang-orang ya Quraisy masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Sehingga hampir jumlah keseluruhan orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam sekitar 2000. Sekitar 2000 orang. Yang tidak mau masuk Islam, mereka lari ke Hunain, bergabung dengan orang-orang kafir yang lainnya. Dan di sana mereka ingin menyusun kekuatan. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengutus 12.000. Jadi 10.000 dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. 2.000 ini orang yang baru masuk Islam. 2.000 ini orang yang baru masuk Islam. Yang singkat cerita jamaah sekalian, di tengah perjalanan, ya, mereka menjumpai orang-orang musyrik memiliki sidroh. Sidroh itu pohon bidara. Nah, ini pohon apa? Pohon keramat. Ya. Walil musyrikina sidratun. Di mana kata Abu Lais, Abu Waqid Al-Laythi, dan kami tatkala itu baru masuk Islam. Ya kan tadi ya 2000 itu. Dan orang-orang musyrik mereka memiliki pohon bidara, yaqufuna 'indaha. Mereka beriktikaf di sekelilingnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut. Ya, untuk mencari apa? Barokah. Yuqalu laha dzatu anwat. Dan ya, pohon itu dinamakan dengan dzatu anwat. Famarorna kami, maka kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna, kemudian kami pun ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Ya. Yang dimana masalian, lanjutan hadis ini Nabi bertakbir ya, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Dan semuanya dikatakan subhanallah. Ya. Ya jamaah sekalian, dari Abu Waqid Al-Laythi, wa kana mimman aslama amal fath al-masyhur sanata 8 min al-hijrah. Jadi beliau itu termasuk orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dan ini terjadi di tahun 8 Hijriah menurut pendapat yang paling masyhur. Dan ketika itu jamaah sekalian, ketika mereka orang-orang yang baru masuk Islam melewati ya, pohon bidara yang dijadikan tempat untuk mencari barokah, tabaruk, maka yang namanya orang baru masuk Islam, sehingga pengaruh-pengaruh yang keyakinan yang dulu itu masih ada, sehingga spontanitas mereka minta kepada Nabi untuk apa? Untuk dijadikan untuk mereka pohon bidara sama. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Ya. Makanya masalah permintaan ini apakah menjadikan mereka kufur? Kufur tidak jemaah. Ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka belum mengamalkan, hanya sekedar permintaan. Ya. Dan itu muncul karena kejahilan. Nah, sehingga ini menunjukkan jemaah, kalau misalnya seorang melakukan hal-hal yang berbau kekufuran dan itu karena kejahilan, masih ada ulur sampai tegaknya hujah. Kalau sudah tegak hujah, maka mungkin jamaah bisa jatuh kafir. Iya. Yuqalu laha dzatu anwat. Wal anwat jam'u ya, nautin. Kama qala wa huwa at-ta'liq, maksudnya digantungkan. Dzatu ta'liq, yang memiliki tempat-tempat untuk ya, menggantungkan. Yu'allikuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka, litabarruki biha, untuk mencari berkah. Faqala ba'du sahabati alladzina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhid tamaman. Dan sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, karena yang namanya baru masuk Islam. Sehingga mereka pun spontanitas mengatakan ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Wa hadhihi baliyatut taqlid wa tashabbuh, dan inilah musibah
bahayanya taklid dan tasyabbuh. Wa hiya min a'zamil balaya, dan itu termasuk ya musibah yang paling terbesar. Fa inna dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sangat keheranan. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Karena Nabi ketika heran terhadap sesuatu atau beliau ingin mengingkari sesuatu, maka beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau beliau mengucapkan subhanallah. Wa yukarriru dzalika. Jadi kalau jamaah sekalian antum heran dengan sesuatu, boleh dengan Allahu Akbar atau dengan subhanallah, boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan inna sunan. Sungguhnya itu adalah jalan-jalan sunnah-sunnah. Ai at-turuq allati yasluquhan nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din. Jadi jalan yang ditempuh oleh manusia. Ya, sunnah-sunnah kebiasaan. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza wa ittiba'u sunanil awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Dan sebab yang menjadikan kalian melakukan hal seperti ini karena mengikuti sunnah-sunnah ya, orang-orang yang terdahulu dan tasyabuh dengan orang-orang musyrik, itu maksudnya. Inna sunnah. Qultum walladzi nafsi biyadi. Sungguh kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil, sebagaimana Bani Israel pernah mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Qal, maka ya Musa pun mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Ya. Dan ini jamaah sekalian hampir mirip kejadiannya dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Di mana ketika Nabi Musa melewati ya, lautnya, lama tajawazal bahra, ketika sudah melewati lautan dengan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, jamaah, menyaksikan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ketika mereka melewati sekelompok manusia yang iktikaf ala asnamin lahum, iktikaf di sekeliling berhala-berhala mereka, faqala haula'i li Musa, maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Qala, maka ia pun mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Angkara alaihim, jadi Nabi Musa mengingkari mereka. Wa qala, dan dia mengatakan inna haula'i mutabarrun ma hum fihi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan diazab dengan sebab apa yang mereka lakukan, yakni batil, dengan kebatilan yang mereka lakukan. Wa batilum makanu ya'malun. Kenapa? Li'anhu syirkun, karena kesyirikan. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah layak bagi saya untuk mencarikan sesembahan ya, bagi kalian selain dari Allah, padahal Allah telah mengutamakan kalian atas seluruh manusia. Ya, sehingga jamaah di sini Nabi Musa mengingkari permintaan ya kaumnya untuk menjadikan sesembahan dari selain Allah. Dan di sini pun Rasulullah SAW mengingkari para sahabat yang baru masuk Islam, yang dimana mereka meminta dibuatkan Zatu Anwar. Kama anna nabiyyana Muhammadan ankara ala haula, ya, ala haula'i walakinna haula'i wa haula lam yusyriku. Tetapi kaumnya Nabi Musa, begitulah ya, para sahabat mereka belum berbuat syirik. Banu Israil lama qalu hadil maqala. Banu Israel ketika mereka mengucapkan ucapan ini, mereka belum dianggap berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka belum melakukan. Wa kadzalika haula'i sahabah, begitu pula para sahabat ketika meminta untuk dibuatkan Zatu Anwat, mereka belum berbuat syirik. Tetapi Allah Jalla wa Ala yang menjaga mereka sehingga akhirnya Nabi pun
ya melarang. Akhirnya mereka berhenti dan tidak meminta. Wa qalu hadhihi maqalah an jahlin. Dan mereka mengatakan bahwasanya maqalah ini, ucapan ini muncul karena kejahilan. Maqaluha an ta'ammudin, dan mereka mengucapkannya bukan karena sengaja. Falamma alimu, maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya itu syirik, mereka pun berhenti dan tidak melakukan. Dan seandainya mereka melakukan, ya tentu jamaah mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jangankan dimintakan atau minta berhala, sekedar jemaah memberikan sembahan dengan satu ekor lalat, itu bisa menjadikan syirik. Bisa menjadikan syirik. Apalagi jemaah kalau dia benar-benar meminta dan melakukan. Jadi parah. Tapi kalau hanya sekedar ucapan dan belum diamalkan, maka jemaah sekalian belum tentu. Ya, kecuali kalau misalkan sudah diingatkan kok ngeyel, kemudian tetap melakukan, nah ini bisa jatuh. Ini bisa jatuh. Sehingga masalah ini juga menunjukkan bahwasannya mungkin saja pada diri seorang yang dia baru hijrah dari pemikiran yang dulu menyimpang, kini menyimpang. Ini kadang-kadang karena mungkin baru jamaah, kadang-kadang hal seperti ini akan muncul lagi. Hingga dari sini terdapat peringatan bagi orang-orang yang mungkin baru masuk Islam. Maka jangan ketika dia baru masuk Islam kemudian sudah berani ceramah kemana-mana. Kenapa jamaah? Khawatir keyakinan dulu itu masih ada. Maka tugasnya orang yang baru misal masuk Islam, baru hijrah, adalah belajar, bukan mengajar. Kalau misalkan dia menyampaikan ceramah dalam artian hanya bercerita tentang kisahnya dia masuk Islam, tidak masalah. Tapi kalau sudah berbicara agama, memberikan nasihat kepada yang lainnya, misalkan, nah ini rawan jemaah, hati-hati. Apalagi misalkan baru masuk Islam dipanggil kemana-mana untuk belajar, nggak ada waktu jemaah. Terus apa materi yang disampaikan? Ya mungkin saja nanti keyakinan yang dulu, dia cerita dulu ini misalkan, nah, ini bahaya jemaah, hati-hati. Dan kita jangan dalam artian jemaah, orang-orang yang sukanya kalau lagi ramai ya ikut. Ini lagi ustaz lagi ramai, lagi viral, diundang. Jangan jemaah sekalian. Patokan kita dalam beragama itu sekali lagi dalil. Bukan bukan hal-hal yang viral, bukan itu jemaah, tapi dalil. Lihat dalil. Nah, sehingga jemaah sekalian, fasyahidu minal ayah. Jadi syahid ataupun keterangan ataupun dalil yang menunjukkan dari ayat ini, anna hunaka man ya'budul asjar. Maksudnya dalam ayat ini ada di sana orang-orang yang menyembah pepohonan. Kenapa? Li'anna haula'il musyrikin, karena orang-orang musyrik mereka menjadikan Datu Anwat wa hawala haula'i sahabah alladzina lam yatamakkan al-ilm min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim. Nah, sehingga para sahabat yang baru masuk Islam yang dimana mereka belum punya ilmu yang mapan, akhirnya mereka pun berusaha menyerupai mereka. Laula anallaha hamahum bi rasulihi, seandainya Allah tidak menjaga mereka dengan rasulnya. Nah, sehingga jamaah sekalian, anna hunaka man yatabarrak bil asjari wa yakufu indaha. Situ juga ada dalil bahwasanya mereka mencari berkah dengan pohon tersebut dan iktikaf di sisinya. Dan iktikaf itu artinya al-baqa indaha muddatan taqarruban ilaiha. Jadi iktikaf itu berdiam diri di suatu tempat dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Atau kalau ini cuma sekalian mendekatkan diri kepada pohon tersebut misalkan. Nah, ini jelas syirik. Nah, iktikaf itu ibadah. Wal uquf huwal baqa'u fil makan. Jadi uquf itu artinya berdiam diri di suatu tempat. Sehingga jamaah dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, khatarul jahli bit tauhid. Bahayanya jahil dengan perkara tauhid. Bahaya jahil dengan perkara tauhid. Kenapa? Fa inna man kana yajhalu tauhid hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri.
Karena barang siapa yang tidak tahu perkara tauhid, kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik dalam kondisi dia tidak tahu. Sehingga jamaah sekalian belajar. Berarti itu penting. Karena orang yang tidak paham kemungkinan akan jatuh ke dalamnya. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid. Dan sinilah jamaah sekalian wajib mempelajari tauhid. Ya, wa min huna yajibu ta'allumu tauhid, wajib mempelajari tauhid, wa ta'allumu ma yudaduhu minasyirki. Itu pula wajib untuk mempelajari lawannya apa? Syirik. Hatta yakunal insanu ala basiratin, sehingga seseorang dia berada di atas basirah, dalil. Itu penting. Kenapa? Di anna yu'ta min jahlihi, agar jangan sampai ya, dia melakukan perbuatan syirik karena kejahilannya, jangan. Ya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika. Apalagi tatkala misal dia melakukan melihat orang-orang melakukannya. Ya. Fa yahsabuhu haqqan bisababi jahlihi, sehingga dia menganggap ini perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kejahilannya. Banyak orang yang mereka ikut-ikutan. Contoh misal tawasul kepada kuburan. Orang-orang awam jemaah, di mana mereka datang ke kuburan kemudian bertawasul meminta hajat mereka kepada kuburan-kuburan. Apakah mereka tahu? Mereka jemaah kadang nggak tahu. Keyakinan mereka ini ya ibadah. Ini bahaya mas kalau tidak tahu. Bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Nah ini hal yang masyhur. Bahkan mereka menganggap ini rangkaian ibadah, rangkaian doa. Padahal ini kesyirikan. Mereka melakukannya kenapa? Karena kejahilan. Karena kejahilan. Sehingga hati-hati. Ya. Itulah jemaah sekalian. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan khatarul jahli, ya, bahayanya jahil. La siyama fi umul akidah, apalagi dalam masalah akidah. Maka ingat, belajar dan belajar. Yang kedua, fil hadisi khatarut tasyabbuhi bil musyrikin. Di dalam hadis terdapat penjelasan bahayanya tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Wa annahu qad yuaddi ila syirki. Kan tasyabbuh dengan orang-orang musyrik terkadang akan menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan syirik. Karena Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin. Maka tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Ya. Karena jamaah sekalian, kesamaan zahir ya, lama-kelamaan akan menyebabkan kesamaan hati. Awalnya gayanya yang sama, cukurannya sama, kemudian pakaiannya sama. Ya, karena zahirnya sama, akhirnya hatinya lama-kelamaan akan sama. Maka syariat Islam itu mencegah, tidak boleh tasyabbuh dengan mereka, terkhusus dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Ini nggak boleh jemaah. Tapi kalau misalkan kebetulan sama dan ini bukan ciri khas mereka, nggak masalah. Ustaz, berarti tasyabuh itu bisa ya, berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Jawabannya iya, bisa. Ya, contoh jamaah sekalian, di zaman dahulu itu ya, para ulama kita mengatakan memakai gesper itu tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Sehingga di kitab-kitab fikih mereka melarang. Nggak boleh seseorang pakai gesper, itu nggak boleh. Ya, karena itu tasyabuh dengan mereka. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya apa? Ya, gesper itu sebagai suatu hal yang dalam artian sudah lumrah, wajar di kalangan kaum muslimin. Nah, sehingga apakah sekarang tetap tasyabuh jemaah? Tasyabuh tidak? Tidak. Ya. Itulah apa? Jas. Ya, jas itu awalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang wajar di kalangan kaum muslimin. Nah, sehingga tidak masalah. Tidak masalah. Kecuali kalau misalkan masih menjadi ciri khas mereka, contohnya apa? Peci yang kecil ini pakai apa? Polus. Itu nggak boleh jemaah. Atau antum pakai kalung salib. Itu nggak boleh karena ciri khas mereka. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dalam hal yang mungkin sama tetapi bukan ciri khas mereka, maka tidak masalah. Tidak masalah. Oke.
Karena sebenarnya yang mengatakan pakai sarung itu tasyabuh dengan orang Bali jemaah. Berarti itu tasyabuh dengan orang Hindu, boleh jemaah? Antum pakai sarung, soalnya pakai sarung, oh tasyabuh dengan orang Hindu. Karena di Arab, apakah sarung seperti itu? Adanya sirwal seperti apa jemaah? Maka ya jelas ini bukan tasyabuh. Kenapa? Karena sudah menjadi ya, adat istiadat ataupun bahkan kebiasaan kaum muslimin. Ya, walaupun mereka juga pakai seperti itu. Tapi kalau memang ciri khas mereka itu yang tidak dibolehkan. Ya. Bahkan para ulama kita menganjurkan orang-orang yang sudah beruban untuk apa? Untuk disemir. Kenapa jemaah? Karena orang-orang Majusi atau orang Yahudi, ya saya lupa Yahudi atau Ahlul Kitab, mereka kalau sudah beruban nggak mau disemir jemaah. Maka kita dianjurkan untuk bersemir, untuk menyelisih mereka. Ya. Walaupun mungkin jemaah antum semiran pagi hari, sore sudah hilang, pakai pacar, nggak masalah. Yang penting ininya pernah disemir, agar tidak tersabut dengan mereka. Antum sudah beruban belum? Semir ya. Tetapi walau alam, kalaupun seandainya tidak, apakah berdosa jemaah? Tidak, insyaallah. Cuma memang ada yang menganjurkan seperti itu. Ada yang menganjurkan hendaknya disemir. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak sama dengan mereka. Ya. Nah, kemudian masalah yang ketiga, anna tabarruk bil ahjar wal ashjar wal abniyah syirkun. Bertabaruk dengan pepohonan, bebatuan dan pepohonan dan bangunan-bangunan ini merupakan kesyirikan. Ya. Wa in sumiya bi ghairi ismi, walaupun dinamakan ya, bukan syirik, tetap syirik jemaah. Kenapa? Li'anna talabul barakah min ghairillahi jalla wa ala minal ahjari wal asjar wal kubur wal adriha. Ya. Karena meminta barakah dari selain Allah, baik berupa bebatuan, pepohonan, kuburan dan makam-makam atau tempat-tempat apa jemaah? Keramat-keramat ya, atau kamakon, wa hadza syirkun, dan ini merupakan kesyirikan walaupun mereka menamakan bukan syirik, tetap syirik. Berarti bertabaruk dengan benda nggak boleh. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Jawabannya gini. Bertabaruk itu jemaah suatu hal yang gaib. Artinya boleh kita bertabaruk kalau memang ada dalil. Ada dalil jemaah. Kita tahu tempat ini barokah dari mana? Dalil. Contoh, sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram beda. Ya, nilainya kalau di Masjid Haram berapa? 100.000. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 1.000. Al-Aqsa 500. Dari mana kita tahu jemaah? Dalil jemaah. Ya. Maka kalau seseorang misalnya mengatakan, oh kalau ziarah kubur ini, kubur wali ini, itu ada barokahnya, kita minta dalilnya mana? Karena barokah itu suatu yang gaib. Barokah itu turun dari Allah. Yang menurunkan Allah. Sehingga kalau kita tahu itu barokah, harus dalilnya ada. Kalau nggak ada, berarti bukan barokah. Mencium hajar aswad itu dibolehkan karena dalilnya. Begitu pula minum air zam-zam. Bahkan dikatakan air zam-zam itu jamak 5 syuribanahu. Tergantung niat tatkala kita minum. Antum minum ya, biar kenyang. Biar nggak haus. Antum minum niatnya agar apa? Cerdas, jadi cerdas jemaah. Antum minum biar apa? Biar wajah antum punya aura. Bisa jemaah sekalian. Tergantung niatnya itu. Itu barokahnya apa? Air zam-zam. Dan dari mana kita tahu? Dalil. Maka siapa saja yang mengklaim tempat ini ada barokahnya, ziarah ke kuburan ini ada barokahnya, kita wajib minta kepada dia mana dalilnya. Kalau tidak ada, berarti statusnya sama saja. Mau ziarah ke sini, ke situ, ya sama saja. Mau sholat di masjid ini, masjid itu, ya hukumnya sama saja jamaah sekalian. Kecuali kalau memang ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menduga-duga. Oh, jangan-jangan ada dalilnya. Ya. Itu namanya masalah bertabaruk misalkan dengan ya, athar orang soleh. Boleh tidak? Ya. Kalau kita bertabaruk dengan bekas Rasulullah boleh? Boleh. Karena ada dalil jemaah. Ada dalil.
Adapun misalkan bekasnya orang soleh, ada dalilnya? Nggak ada. Bagian ada yang mengkiaskan. Ada yang mengkiaskan dengan Rasulullah SAW. Jawabannya nggak tepat. Kenapa? Ya, karena sesuatu yang apa namanya sulit menentukan orang soleh dan tidaknya itu sulit, jemaah. Karena kesolehan itu apa? Tidak ada dua sisi. Soleh hati dan soleh dohir. Antum ya masalin mungkin bisa menilai orang soleh dari dohir saja, hatinya belum tentu. Nampaknya masya Allah, akhlaknya baik, sholatnya rajin, belum tentu hatinya. Jadi kalaupun seandainya boleh bertabaruk dengan orang soleh, yang seperti apa orang soleh jemaah? Antum bisa memastikan fulan soleh? Belum bisa. Hanya perkiraan saja. Kemudian ya masalahnya, kalaupun seandainya bertabaruk dengan orang soleh, dibolehkan, tentu para sahabat sudah melakukannya, tapi ternyata nggak ada. Ada yang minta bekas minumnya Abu Bakar, nggak ada jemaah. Ya, apalagi bekas cuci kakinya, nggak ada. Karena memang nggak ada, memang tidak ada. Oh, tetapi kan ada yang berhujjah dengan hadis tahnik. Tahnik itu kan dikunyah kemudian apa namanya diberikan kepada bayi yang baru lahir, dan itu di hari kelahirannya. Berarti kan ini boleh bertabaruk dengan orang soleh. Boleh tidak jemaah? Ini bukan dalil, ya bukan dalil. Ya. Apalagi hadis tahnik itu senang pendapat tidak? Antum baca hadisnya tentang tahnik. Ya, ala kulli hal hadis tersebut kalaupun sahih tidak dijadikan hujjah bolehnya bertabaruk dengan orang-orang soleh. Ya, karena sekali lagi jemaah sekalian, tabaruk ini hal yang apa namanya gaib, sehingga tidak boleh seseorang mengatakan ini ada berkahnya ataupun tidak, kecuali memang kalau ada dalil. Sehingga kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengatakannya. Ya, tidak boleh kita menganggap bahwasanya tempat ini ada barokahnya ataupun tidak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan ya malam yang mulia ini bermanfaat. Ya. Antum sudah mulai capek, ngantuk, tapi ingat jemaah, Allah tidak ya menyia-nyiakan ya usaha antum. Antum dari rumah datang ke sini, sekali lagi Allah tidak menyia-nyiakan pahala kita, tidak menyia-nyiakan amal perbuatan hamba-Nya. Akan dibalas. Ya, sehingga tetap semangat istiqomah, karena memang jemaah di dunia ini ya bukan tempat untuk bersantai-santai. Tapi butuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus. Antum sudah baca Quran, cari lagi amal soleh yang lain. Ya, sudah zikir, cari lagi jemaah. Terus seperti itu. Karena waktu kita kalau tidak dipakai untuk ketaatan, ya nanti juga hilang. Hilangnya untuk apa? Mungkin untuk maksiat, mungkin untuk hal yang tidak ada gunanya. Mungkin itu saja jemaah. Ya. Dan nanti tinggal siapkan jawaban di hadapan Allah. Nah, maka gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin untuk ibadah kepadanya. Seperti itu jemaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya ya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Tonton yang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pakai itu sama dengan pakai perantara, dan juga kalau itu dilakukan dengan gimana? Jadi kalau tadi kan
supaya minum zam-zam dengan harapan supaya menambah selah. Nah, itu kan sama dengan sama dengan perantara Allah dengan perantara minum Air Zam-Zam. Kalau sekarang misalnya minum mengharapkan sesuatu dengan perantaraan lewat Allah, bagaimana ini? Oh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ketika kita minum air Zam-Zam maka dibolehkan ya, kita ya, meniatkan. Misal untuk kenyang bisa kenyang, untuk biar sehat bisa sehat. Ya. Maka jamaah sekalian, apakah hal ini bisa dijadikan hujah dibolehkannya apa? Bertawasul gitu ya. Bertawasul dengan zatnya Rasulullah yang sudah meninggal. Jika sekarang kan sudah meninggal. Apakah ini sebagai dalil? Jawabannya tidak. Karena gini jamaah sekalian, tawasul itu yang dibolehkan cuma 3. Tawasul itu yang dibolehkan cuma 3. Pertama, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tawasul itu gini, ya, at-tawassul lil ghair li jalbil manfaati wa daf'i madharrah. Menjadi perantara atau tawasul sudah kemarin kita bahas ya. Tawasul itu bisa bermakna wasilah. Wasilah itu apa jemaah? Ketaatan, sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Adapun tawasul lil ghair itu syafaat ya, afan. Jadi wasilah itu sesuatu yang akan menghantarkan kita dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan amal soleh. Dan tawasul yang dibolehkan cuma 3 tadi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga dengan orang soleh yang masih hidup. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang soleh, kita datang minta doanya, boleh, tidak masalah. Dan ini namanya tawasul. Ini namanya tawasul. Adapun tawasul dengan selain 3 hal ini tidak dibolehkan. Contoh, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Meminta, wahai fulan, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini nggak boleh. Kenapa? 1, tidak ada dalil. Yang kedua, ya, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Yang ketiga, orang yang sudah meninggal tidak mendengar permintaan kita. Ya. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi tidak akan menjadikan mayit itu mendengar. Kalaupun saya mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah, nggak bisa. Kalaupun mendengar, ya, apalagi hakikatnya mereka tidak bisa mendengar. Jadi sia-sia saja. Ya. Sehingga kalau tawasul cuma 3 yang dibolehkan. Adapun terkait tentang air Zam-Zam, dalam artian kita minum kemudian berdoa untuk ini dan itu, insya Allah bisa dikabulkan. Ini hanya asbab. Berarti statusnya apa? Sebab-sebab yang lain. Sebab itu ada berapa jamaah? 2. Sebab yang wahmiyah, sebab yang hakikoh. Yang wahmiyah itu haram. Sebab hanya dugaan-dugaan. Sebab yang didasari hanya prasangka, dugaan tanpa bukti. Ini nggak boleh. Sebab yang kedua, sebab yang syar'i. Ya. Sebab yang hakikoh ada 2. Yang pertama syar'i, yang kedua kauniyah qadariyah. Yang kauniyah qadariyah itu jamaah sebab berdasarkan uji coba, baik medis ataupun herbalis. Dan ini dibolehkan nama sana. Tapi kita tahu itu sebab saja yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, kita yakin Allah. Ya. Kenapa kita mengambil sebab ini? Karena memang dibolehkan. Kenapa? Karena sesuatu terjadi itu ada sebab dan akibatnya. Kita ingin sembuh, ada sebabnya tidak? Ada. Silakan berobat, nama sana. Dan kita nggak meyakini bahwasanya obat itu menyembuhkan dengan diri sendiri, nggak ada jamaah. Kalau kita berkeyakinan ya syirik, nggak boleh. Cuma ingat, kita harus yakin itu hanya sebab. Yang kedua sebab yang syar'iyah. Apa jamaah? Sebab-sebab berdasarkan dalil syar'i. Contohnya apa? Tadi air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam agar penyakit kita sembuh. Boleh nama sana. Itu sebab. Kita minum habatus sauda. Ini juga sebab. Agar apa? Penyakit kita sembuh. Sebab. Ya. Dan kita meyakini itu hanya sebab.
Enggak sebatas dari itu, enggak lebih dari itu. Tetapi yang menyembuhkan, yang menjadikan kita sehat, yang menjadikan kita kenyang tetap Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebabnya tadi air Zam-Zam. Makanya gini jamaah sekalian, kaidah-kaidah ketika mencari sebab itu ada beberapa hal. Pertama jamaah, sebab itu dibolehkan cuma dua. Sebab yang syariah dan kauniyah qadariyah, cuma itu. Kemudian jamaah sekalian, ya, sebab itu tidaklah akan berjalan kecuali ketika Allah menghendaki. Kita harus yakin. Makanya jamaah sekalian, sebab itu ya, tidak mesti dalam artian akan sesuai dengan yang diharapkan. Contoh gini, api itu sebab untuk apa? Membakar. Apakah semua api pasti membakar? Belum tentu. Contohnya apa? Api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim enggak membakar jemaah. Sungai, air, laut itu sebab untuk menenggelamkan. Tapi apakah semua air laut bisa menenggelamkan? Tidak. Air laut yang dilewati oleh Nabi Musa enggak menenggelamkan. Kenapa? Allah enggak menghendaki. Nah sehingga gini jemaah, ketika antum minum air Zam-Zam, berobat dengan apa namanya habatus soda atau dengan medis ya, yang harganya 1 pil itu 1 M misalkan, statusnya cuma sebab. Sama sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sebatas itu. Ya. Kalau kita meyakini zatnya bisa menyembuhkan dengan sendirinya, oh syirik, nggak boleh. Syirik ya, tetapi ingat ya, mencari sebab itu dibolehkan. Dengan catatan tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat seperti itu jemaah. Ya Allah taala alam bisawab. Lagi jemaah. Betul. Ya, sudah habis pertanyaan. Mas anu ada in kuntum la ta'lamun. Nah, Sholawat itu yang benar langsung ditujukan kepada Rasulullah atau memohon kepada Allah supaya memberikan syafaat kepada Rasulullah. Penjelasan terima kasih. Ya jemaah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat itu ditunjukkan kepada siapa? Jawabannya tunjukkan kepada Allah. Salawat itu apa jemaah? Salawat itu kalau dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bunyi Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maksudnya, kalau salawat dari Allah maksudnya apa? Pujian untuk Nabi. Salawat dari makhluk, baik dari manusia, malaikat ataupun jin, itu doa kepada Allah. Agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan, karunia kepada Nabi. Maka salawat itu jamaah diberikan kepada siapa? Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan, karunia kepada Nabi Muhammad. Jadi tetap, karena itu doa, dan doa itu dibolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jamaah sekalian, ketika kita bersolawat dimanapun tempatnya, beliau akan mendengar solawat kita, akan mendengar solawat kita. Makanya kalau kita bersolawat, kita akan mendapatkan solawat balik. Nah, sehingga berbanyak solawat, ya, berbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu atau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga artinya memang jamaah solawat itu doa, maka doa itu harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala a'lam.
Ya, demikian jamaah, karena antum sudah capek, sudah mulai ngantuk. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini ya, bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan dijadikan istri dan suami kita menjadi istri dan suami yang soleh dan solihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan oleh Allah tempatnya yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.